kontrol, karena kalau enggak kalau dalam kondisi anak belajar tiba-tiba nanti mau bro gitu, harus political will-nya, politik anggarannya harus paham kondisi di lapangan. Sense of crisis itu harus muncul. Kalau nggak muncul nyuruh sewu, ora layak. Nah sekarang ya mari gotong royong bersama-sama kan gitu. Halo pemirsa, apa kabar? Proaktif kali ini ada di daerah pemilihan 13, tepatnya di Kabupaten Batang. Bersama anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Ahmad Ridwan, proaktif mendampingi beberapa kegiatan turun langsung menyapa masyarakat. Salah satu titik yang kami kunjungi adalah kelompok bermain Nusa Indah di Desa Blado, Kecamatan Blado. Di lokasi ini, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan keprihatinannya terhadap kondisi sekolah, terutama dari sisi sarana dan prasarana. Terlebih ketika anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah ini melihat kondisi kelas yang dianggap kurang layak sebagai sarana pembelajaran karena genteng yang bocor dan plafon yang jebol. Kira-kira solusinya harus dianggar ke. Jadi biar nanti udah kelihatan hidronya ya Ki ya. Kalau hujan kebocoran Pak. Oh ini bocor. Oh berarti di gedang yang pecah. Oh ya dicek sekalian nanti. Kalau di internet lagi tapi gendengnya nggak dicek ada yang bocor, ya percuma. Ini yang kayak gini harus kontrol, karena kalau enggak kalau dalam kondisi anak belajar tiba-tiba nanti mau bro gitu, jangan. Kita tetap mengedepankan keselamatan anak-anak kita, ya. Namun demikian, kondisi tersebut tak menyurutkan semangat Ahmad Ridwan untuk tetap bisa berinteraksi dan memberikan supportnya kepada para siswa cilik untuk tetap semangat menuntut ilmu. Memang PAUD KB itu kan masih di naungannya kabupaten. Ya. Ini lebih ke sense of belonging kita sebagai wakil rakyat yang memang harus terjun gitu. Kalau dari kacamata Pak Ridwan sendiri sebenarnya, apalagi kita sudah ngintip nih kondisi sekolah yang seperti itu gitu ya. Pendidikan di khususnya di dapil Pak Ridwan sendiri seperti apa Pak kondisi? Ya inilah wujud nyata sarana prasarana. Ketika saya masuk, coba bayangkan ada plafon yang bolong. Kemudian kayunya sudah hampir rapuh seperti itu, gitu loh. Ibu guru mau minta sama wali murid, enggak kuwowo. Enggak nyampe. Karena apa? Karena kebutuhan ibu-ibu wali murid itu juga banyak, gitu loh. Sehingga mau nggak mau ini saya harus bagaimana? Saya mau keluarkan uang bisaro saya hanya cuma segitu, gitu loh. Kemudian bagaimana? Ketika saya hadir, saya datang lihat seperti itu, saya harus bicara, ini harus diperbaiki. Entah nanti saya seperti apa, menyisihkan sedikit rezeki saya lagi untuk itu harus. Karena menyangkut keselamatan anak-anak kita, bukan anak-anak ya yang ada di dalam ruangan. Kalau enggak seperti apa nanti tiba-tiba bruk gitu. Karena pernah ada salah satu sekolahan di daerah sini juga dulu pernah rubuh juga.
Gara-gara ya nyuwun sewu, wawalam bisawab. Tapi rubuh, untungnya nggak ada korban. Nah, hari ini tadi kita melihat seperti itu, sense of belonging saya, sense of nice saya, sense of crisis itu harus muncul. Kalau nggak muncul nyuwun sewu, ora layak untuk menjadi wakil-wakil dari beliau-beliau. Dan masalah lain yang tidak mau nggak beliau-beliau. Kalau mau saya masih layak dan saya nanti masih diperintah untuk nyalon kembali, mau ke beliau-beliau. Patut nggak Pak Ridwan untuk mewakili beliau-beliau ini kan bos-bos saya rakyat. Saya kan wakil rakyat, wakilnya rakyat. Bosnya siapa? Ya rakyat ya, Iya. betul. Kenyataannya saat ini budget untuk dari pemerintah nih gitu kan, kalau dibilang ke pendidikan itu sebenarnya udah cukup tinggi. Sebenarnya berarti harus seberapa lagi sih pemerintah menganggarkan untuk terutama di bidang pendidikan? Ya, memang kita itu sudah punya dasar yaitu 20% ya. Iya, anggaran betul. pendidikan. Tapi lagi-lagi 20%-nya itu mohon maaf, itu termasuk bos, betul ya? Yang 20%-nya itu bos, biaya operasional sekolah. Dan itu berdasarkan jumlah siswa, gitu loh. Lah, untuk sarana prasarana yang lainnya, ini dari mana? Dan ketentuan bos itu sudah diatur untuk apa, untuk apanya. Nggak bisa sembarangan, betul ya Bu ya? Kalau sembarangan, itu nanti aparat hukum. Di sisi lain, ini dari mana? Yang tidak tercover oleh bos. Berarti kreativitas dari pengurus yayasan atau pengurus sekolahan. Tapi kreativitas tersebut itu harus yang terarah. Kalau sakar PDW juga salah. Orang tua baru kecepet saat ini dan ini, kemudian juga minta iuran yang tinggi, yang sewu. Yang ada nanti malah dibully oleh rakyat. Ojo ning KB situ, kelompok bermain di situ mahal sekali. Itu mohon maaf nanti bahasanya yang enggak kan itu. Dan ada wah itu mencekik dan itu untuk ini tuh tidak bisa. Gimana lah? Kalau nggak prinsip gotong royong sesuai dengan inspirasi dari Bung Karno, Pancasila itu kalau diperas lagi kan gotong royong kan gitu. Betul. Itu kalau nggak gitu nggak mau, gitu loh. Sekarang ini ibu-ibu kok suruh benerin itu plafon tadi yang bolong aja hanya dua blok bolong aja. Ini bahasanya uang dari mana Pak? Bayangkan. Ini pemerintah harus wajib hadir. Kalau saya ini termasuk ini aparat pemerintahan karena berdasarkan undang-undang, saya itu mitra strategis pemerintah gitu loh. Ya saya harus peka tadi gitu loh. Duit dari mana Pak? Ya sembuang kok bismillah. Ya, mirizkilah min haitsu la yahtasib itu. Rezeki yang datangnya nanti dari mana-mana saya nggak tahu. Gusti Allah sing ngerti kan itu. Yang penting kita berbuat yang baik, Gusti Allah mesti akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita keluarkan yang belum itu baik kan itu. Oke. Kayaknya kita masih nanti akan banyak berbicara lagi tentang pendidikan ya Pak ya di tempat berikutnya ya. Oke, kita ke sana Pak. Oke. Saya pamit nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Melanjutkan titik berikutnya, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah ini membagikan beasiswa program Indonesia Pintar kepada lebih dari 100 siswa di Desa Karangtengah. Sesuai dengan tupoksinya di Komisi E, Ahmad Ridwan bertekad untuk terus memfasilitasi masyarakat di daerah pemilihannya agar semua masyarakat mendapatkan haknya tak sekedar dalam bidang pendidikan saja, namun juga lainnya yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin warahmatullahi wabarakatuh, bahwa panjenengan diaturi rawuh di Aula Balai Desa Karangtengah ini berkaitan dengan adanya program PIP Bapak Ibu. Yang mana program PIP yang adalah termasuk program unggulan kepada anak-anak kita yang diharapkan nantinya bisa sangat membantu. Yang mana ini suatu hal yang luar biasa sekali, terutama untuk Desa Karangtengah. Saat ini yang dari anak-anakku yang mendapat program PIP sejumlah 102 anak. Ini tepuk tangan yang luar biasa.
tentunya ini bukan hal yang mudah. Gone ngarai ora gampang Bapak Ibu. Ini adalah suatu bentuk dari kerja keras yang luar biasa dari Bapak Ibu Wali Murid yang dari pihak pengusul, yang mana ditopang sepenuhnya dari Bapak Ahmad Ridwan juga tim yang mana bisa mengusulkan hal ini. Alhamdulillah bisa tertopang 102. Nama siswa Bilqis kemudian dinyatakan masuk dalam daftar penerima dana program PIP untuk sekolah dasar sebesar 450.000. Ini atas nama Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani, ditandatangani loh ini. Ketua DPR RI. Oh, berarti sah tenang. Mau dicek ya Pak Kuala ya, sampun. Nah, memang jelas ada ya, jelas ada Bu. Niki kalau tampil itu dengan Bu. Nah. Pak Ridwan, sekarang kita ada di Desa Karangtengah, Iya. masih di Kabupaten Batang ya Pak. Iya. Tadi Pak Ridwan memberikan secara simbolis PIP ya, program PIP, buat iya. para siswa yang ada di desa ini. Kalau dari kacamata Pak Ridwan sendiri, support apa yang masih harus diberikan dari DPRD khususnya di Komisi E, komisinya Bapak terhadap untuk supaya pemberian PIP ini lebih merata Pak, semua bisa dapat nih gitu, gimana Pak? Ya, jadi sebelum ke apa ini, sebenarnya untuk desa, kemudian infrastruktur, kemudian ketahanan pangan dan lain sebagainya itu juga butuh pembiayaan. Iya. Sebelum ke pendidikan ya. Tapi ini ada tambahan stimulan untuk warga pendidikan yaitu PIP. Tapi karena jumlahnya terbatas, maka ada yang dapat, ada yang tidak. Belum dapat Pak? Atau yang belum ya, dapat, Pak. belum tercover Iya, ya. Ra. betul. Sekalipun itu pendidikan ini sudah di-cover dalam APBD maupun APBN yang nilainya minimal 20% dari APBDN maupun APBD. Untuk SD ini adalah kabupaten tanggung jawabnya. Oke. Untuk SMP juga sama kabupaten, pemerintah kabupaten. Untuk pemerintah provinsi baru SMA dan SMK dan SDLB. Oh, oke. SLB ini loh, kan itu loh. Sehingga yang kurang seperti itu mestinya di tingkatan-tingkatan yang ada ini itu mempunyai sense of ness, sense of crisis, sense of belonging, sehingga ini bisa terpenuhi. Tetapi kembali lagi pada anggaran, karena yang pasti yang kebutuhan dasar BOS, BOS ini harus terpenuhi dulu. Oke. Kalau ini tidak terpenuhi, ini yang pelanggaran. Oke. Gitu loh. Nah, kalau ada kelebihan pendapatan, ini baru dialokasikan. Tetapi ini tanda petik, artinya bagi warga yang kurang mampu sebenarnya. Inilah bahwa kadang sekolahan ini kemudian mendapatkan alokasi dari Nun Sewu anggota dewan ataupun dari tokoh pendidik atau tokoh publik ataupun tokoh pemerintahan itu ya kemudian sudah diambil berapa kan itu. Jadi intinya sebenarnya itu peruntukannya untuk
warga kurang mampu. Tapi kadangkala acap kali dikarenakan pengurusan ini tuh harus segera masuk dalam nomenklatur. Kalau ini tidak segera masuk, nanti hangus. Nah makanya ini kadang daripada hangus, sudahlah. Wong ini bukan untuk dikorupsi. Ini untuk masyarakat kita. Ini untuk warga kita. Sehingga daripada itu kembali lagi ke kas negara, ini harus disalurkan. Makanya kami berharap ketika memberikan program ini, menyampaikannya, kami wanti-wanti jangan sampai digunakan yang tidak produktif. Gunakanlah seproduktif mungkin untuk kebutuhan anak-anak kita yang belajar. Kalau memang sepatunya sudah tidak layak ataupun bolong, ya tolong dibelikan. Kalau memang bajunya sudah kusel atau sudah rusak, dibelikan. Kalau memang kebutuhan alat tulis, kemudian buku-buku kurang, dibelikan. Kalau memang dibutuhkan untuk tambahan edukasi, tambahan untuk literasi, belikan. Sehingga kecerdasan anak kita tercukupi. Terus gimana Pak kebijakannya? Ya kita maksimalkan. Semisal ada anggaran yang berlebih, kita akan adakan program-program lokal. Program lokal boleh? Boleh. Tetapi sekali lagi, infrastruktur yang lain ini butuh pembiayaan. Tuh, minimal bos ini harus dicukupi dulu. Sehingga ini betul-betul bisa mengejawantahkan negara hadir di dalam dunia pendidikan. Sebelum kita akhiri wawancara kita, mungkin ada yang ingin disampaikan khususnya di bidang komisi Bapak untuk dapil Bapak sendiri, terutama mungkin di Kabupaten Batang ini Pak. Oh ya, sampaikan, boleh. Gitu. Jadi saya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di Komisi E di bidang kesejahteraan rakyat, khususnya di dapil saya Kabupaten Batang sini, kami berharap kesejahteraan masyarakat semakin baik, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, baik itu kesejahteraan secara keluarga, dalam hal ini kebutuhan pokok berkeluarga, maupun kesejahteraan dalam hal, mohon maaf, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan, kesehatan, kemudian kesejahteraan keluarga ini wajib. Jangan sampai terjadi stunting yang meningkat. Ini karena apa? Karena tidak memperhatikan kesejahteraan keluarga, kebutuhan pokok. Jangan sampai pendidikan, jangan sampai ada anak putus sekolah. Padahal kita sudah mewajibkan pendidikan 12 tahun sampai SMA. Makanya program-program stimulan ini terus kita gerakkan. Jangan sampai ada kesehatan nyun sewu yang terabaikan. Mungkin nyun sewu masih ditemukan banyak jamban-jamban di atas saluran sungai. Nah ini concern kami untuk mentelusur. Jangan sampai ini nanti menjadikan sumber penyakit. Ini juga concern. Maka dari itu saya selaku anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah mewakili Dapil 13 ini selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Yang diantaranya tadi saya sebutkan. Yang kedua kalinya, ini sebentar lagi tahun politik. Jangan sampai kita terpecah belah gara-gara isu-isu yang tidak produktif. Isu-isu yang tidak produktif apa? Isu-isu yang cenderung memecah belah. Gitu loh. Udahlah, kita melakukan kesadaran bersama. Kalau memang tadi bantuan ada yang belum dapat, ada yang sudah dapat, udah disyukuri semua. Yang terpenting yang mendapatkan itu saudara kita. Minimal saudara setanah air. Atau yang muslim minimal saudara semuslim. Gitu. Kalau yang non muslim atau yang agama lain minimal saudara setanah air. Jadi kita berikan sebuah kenyamanan dalam hidup bersosial, bermasyarakat dan bernegara. Jadi seperti itu sehingga kesejahteraan kita semakin meningkat dan pemerintah hadir di tengah-tengah rakyat, di tengah masyarakat dalam suasana yang nyaman, sejuk. Apapun ada kontestasi politik yang terjadi, itu harapan kita. Sehingga kekondusivisan wilayah, kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan ini bisa menyejukkan dan itu menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Desa Pecalungan, Ahmad Ridwan juga turut memberikan dukungannya pada proses pembangunan Masjid Baitussalam. Masjid ini dibangun sepenuhnya atas gotong royong warga sekitar. Proses pembangunan masjid ini sudah berjalan selama 1 tahun dan masih membutuhkan dukungan banyak pihak agar bisa segera diselesaikan. Ridwan di Komisi E salah satunya juga di unsur kebudayaan yang memang mungkin harus kita ini nggak sih Pak istilahnya bagaimana sih gotong royong masyarakat di sini itu seperti apa sih Ya, gitu? saya di Komisi E ini termasuk sektornya juga sektor keagamaan. Ya. Sehingga saya mensemangati dengan stimulan tersebut. Kemudian 1 tahun yang lalu ini pondasi kita laksanakan ya Pak ya, Iya, itu peletaan batu pertama. Setahun yang lalu. Sehingga ini ulang tahun ini progresnya ini. Oke. Sehingga dengan stimulan itu menjadi semangat gotong royong poro yai ini, kemudian menyemangati warga jamaah, dan dengan bukti ini sudah ada, oh berarti panitia betul-betul serius, takmir, kemudian poro yai ini betul-betul serius. Dan ini mau nggak mau harus selesai dengan budget yang kurang lebih tadi 5 miliar. Maka ini harus gotong royong, kami yang ada di pemerintahan, Pak Zainuddin juga ada di pemerintahan Batang. Ini harus betul-betul bersama-sama. Kalau budaya gotong royong ini kita terapkan, saya yakin masjid ini nanti saya yakin kira-kira prediksi 1 tahun lagi bisa selesai. Saya serahkan semen untuk pengecoran atap ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan segera selesai. Oke, amin. Siap.